Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pernahkah saudara merasa bahwa harapan yang sudah di depan mata ternyata belum menjadi sebuah kenyataan? Kita sudah berdoa, sudah menunggu, bahkan merasa bahwa pertolongan Tuhan itu sudah dekat. Namun ternyata keadaan belum berubah seperti yang kita harapkan. Perasaan seperti itulah yang mungkin dialami oleh Yusuf dalam bagian firman Tuhan di hari ini. Setelah menafsirkan mimpi juru minuman dengan benar, ia berharap orang itu akan mengingat dan menolongnya untuk keluar dari penjara. Namun yang terjadi, saudara, justru sebaliknya. Nah, renungan firman Tuhan hari ini saya beri judul Ketika Harapan Tidak Langsung Terwujud, yang akan mengajar kita bahwa meskipun harapan tidak langsung terwujud, percayalah bahwa Tuhan tetap bekerja sesuai waktunya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia. Meskipun kami sering tidak memahami waktu dan cara kerja-Mu, Engkau tidak pernah gagal untuk menggenapi rencana-Mu. Bukalah hati kami ya Bapa untuk menerima firman-Mu dan mempercayai waktu Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan hari ini mencatat penggenapan dua mimpi yang ditafsirkan oleh Yusuf. Juru roti menerima kabar yang tidak menyenangkan. Dalam 3 hari ia akan dihukum mati. Sebaliknya, juru minuman akan dipulihkan kembali ke jabatan sebelumnya. 3 hari kemudian, tepat seperti yang Tuhan nyatakan melalui Yusuf, semuanya terjadi. Namun cerita ini ditutup dengan satu kalimat yang menyedihkan. Tetapi kepala juru minuman itu tidak ingat kepada Yusuf, melainkan melupakannya di ayat 23. Disinilah kita melihat bahwa terkadang harapan yang kita gantungkan kepada manusia itu dapat mengecewakan. Namun saudara, dari bagian ini Tuhan sedang mengajar Yusuf untuk bergantung kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Mari kita membacanya di Kejadian 40 ayat 16 sampai 23. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun. Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 kebenaran sejati yang kita temukan dari ayat ini. Yang pertama, firman Tuhan selalu terbukti benar. Di ayat 16 sampai 22. Semua yang ditafsirkan Yusuf terjadi tepat
tepat seperti yang Tuhan nyatakan. Juru minuman dipulihkan dan juru roti dihukum mati. Hal ini saudara menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah gagal dalam perkataannya. Ketika Tuhan berfirman, Dia juga sanggup menggenapinya. Bilangan 23 ayat 19 berkata bahwa Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta. Warren Wiersbe berkata, janji Tuhan tidak pernah gagal. Seringkali yang gagal adalah kesabaran kita dalam menantikannya. Jadi saudara, apa yang Tuhan katakan itu pasti terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan yang kedua, pengharapan kepada manusia bisa mengecewakan di ayat 23a. Yusuf berharap juru minuman akan mengingat dan menolongnya keluar dari penjara. Harapan itu sangatlah wajar, saudara. Namun ternyata orang yang telah ditolongnya melupakan dirinya. Bukankah hal seperti ini juga sering terjadi di dalam kehidupan kita? Orang yang pernah kita bantu bisa melupakan kita. Orang yang dulu pernah berjanji untuk membantu juga bisa berubah. Seperti sebuah lagu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah saudaraku, Alkitab tidak mengajarkan kita untuk membenci manusia, tetapi untuk tidak menjadikan manusia sebagai sumber pengharapan utama. Sebagaimana Mazmur 146 ayat 3 katakan, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberi keselamatan. Artinya saudara, ketika manusia lupa, Tuhan tetap ingat. Dan yang ketiga saudara, penundaan Tuhan bukan berarti penolakan di ayat 23b. Ayat ini tampaknya sederhana. Ia melupakan Yusuf. Namun saudara, justru di balik penundaan inilah Tuhan sedang bekerja. Kalau Yusuf langsung dibebaskan saat itu, bisa jadi ia hanya menjadi orang yang bebas, tetapi menjadi orang yang biasa saja. Tetapi rupanya saudara, Tuhan memiliki rencana yang lebih besar. Yusuf akan berdiri di hadapan Firaun dan menjadi penguasa Mesir. Karena itulah Tuhan mengizinkan Yusuf menunggu lebih lama. John Piper berkata, Tuhan selalu melakukan ribuan hal dalam hidup kita, meskipun kita hanya melihat beberapa di antaranya. Demikian juga saudara dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Berarti saudara, keterlambatan menurut kita manusia bisa jadi itu adalah sebuah jalan Tuhan menuju pekerjaan yang besar dan mulia. Mungkin di hari ini saudara sedang mengalami kekecewaan, doa belum dijawab, penantian terasa begitu panjang. Orang yang saudara harapkan membantu ternyata juga tidak peduli. Saudara, jangan biarkan kekecewaan itu membuat saudara kehilangan iman. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Apa yang sedang saudara alami di hari ini mungkin bukan penolakan Tuhan, melainkan sebuah proses persiapan menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Tetaplah percaya dan tetaplah setia beriman
kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang memegang hidup Yusuf adalah Tuhan yang sama yang memegang hidup saudara dan saya. Pertanyaannya saudara, kepada siapa saudara lebih banyak menaruh pengharapan? Tuhan atau manusia? Bagaimana respon saudara ketika harapan tidak segera terwujud? Dan apakah saudara masih tetap percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dalam masa penantian? Mari kita berdoa. Bapa, ampunilah kami jika sering mengecewakan dan kehilangan pengharapan ketika jawaban-Mu belum kunjung datang. Tolong kami Bapa untuk tetap percaya bahwa Engkau sedang bekerja, bahkan ketika kami belum melihat hasilnya. Ajarkan kami untuk menanti dengan iman dan kesetiaan. Berkatilah saudaraku yang sedang merenungkan firman Tuhan ini dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam studi, apapun yang menjadi doa dan harapan. Mari Bapa, Engkau genapi, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan kesabaran dan penantian, pengharapan yang teguh, dan keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu lebih baik daripada rencana manusia. Dan kiranya damai sejahtera Kristus menyertai saudara senantiasa dari saat ini sampai terus kekal selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, konseling, atau percakapan pribadi, saudara bisa hubungi nomor yang tertera pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai jumpa pada seri renungan SKS berikutnya. Shalom.